Kembali lagi bersama saya Rizal Samu-Samu di mata kuliah pengantar teknik informatika di tugas yang kelima, yaitu tentang multimedia. Kita bahas tentang multimedia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang 2 poin. Yang pertama adalah pengertian multimedia itu sendiri. Yang kedua ada elemen-elemen yang di dalam multimedia. Kita bahas dari yang pengertian multimedia. Pengertian multimedia terdiri dari 2 kata, yaitu multi yang berarti banyak, sedangkan media yang artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Multimedia sendiri adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafis, gambar, diam dan bergerak, animasi audio, dan media lain. Pengertian multimedia menurut para ahli, ada banyak tokoh yang mengemukakan tentang pengertian multimedia, tetapi saya akan menjelaskan tentang 3 tokoh saja. Yang pertama ada menurut MC Cormick tahun 1996, multimedia merupakan kombinasi 3 elemen, suara, gambar, dan teks. Yang kedua menurut Ross tahun 1996, multimedia sebagai kombinasi dari komputer dan video. Yang ketiga ada menurut Gumelar tahun 2014, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools atau alat bantu dan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Kita masuk kepada elemen-elemen multimedia. Elemen-elemen multimedia sendiri ada 5. Yang pertama ada teks, ada grafis, audio, video, dan animasi. Elemen-elemen ini akan menunjang multimedia itu sendiri. Kita bahas dari yang teks. Elemen yang pertama adalah teks. Teks adalah jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan yang paling kecil. Teks memegang peranan dasar dalam menyusun dokumen karena hampir seluruh aplikasi multimedia menggunakan teks sebagai alat presentasi informasi yang paling sesuai dengan untuk mendeskripsikan suatu nama, definisi, atau aturan yang memberikan penekanan untuk suatu materi yang ingin disampaikan. Jenis-jenis teks terdapat pada sebuah software. Ada berbagai macam jenis teks seperti Times New Roman, Arial, Calibri, Comic Sans, dan lain-lain. Kita masuk pada elemen yang kedua, yaitu grafis. Merupakan elemen yang paling penting, memberikan penekanan secara visual terhadap suatu presentasi maklumat, membantu menyampaikan informasi yang lebih berkesan. Penyampaian informasi akan menjadi semakin lebih efektif dan bermanfaat, terutama informasi yang dapat dijelaskan dengan kata-kata. Berikut adalah bidang aplikasi spesifik dari grafika komputer. Yang pertama adalah antarmuka pengguna, yang kedua ada peta atau kartografi, yang ketiga ada kesehatan, yang keempat ada perancangan objek, yang kelima ada sistem multimedia, yang keenam ada presentasi grafis, yang ketujuh ada presentasi saintifik, yang ke-8 ada pemrosesan citra, dan ke-9 ada simulasi. Elemen yang ketiga ada audio, membantu menyampaikan informasi yang lebih efektif. Audio juga membantu meningkatkan daya tarik terhadap suatu tayangan. Audio juga membantu meningkatkan daya tarik terhadap isi yang dipresentasikan. Multimedia tidak lengkap tanpa suara. Suara digolongkan menjadi 3, yaitu ucapan atau speech, adalah suara orang yang berbicara. Yang kedua ada musik atau musik, suara yang dihasilkan oleh alat musik. Kemudian yang ketiga ada efek suara atau sound effect, suara yang dibuat untuk menciptakan kesan atau kejadian seperti suara tembakan, halilintar, gelas pecah, dan lain-lain. Di elemen yang keempat ada video. Di zaman sekarang ini multimedia kebanyakan menggunakan elemen video karena sudah masuk era digital. Video sendiri menyediakan metode menyalurkan informasi yang sangat menarik dan hidup. Merupakan elemen yang media yang sangat dinamis dan efektif dalam menyampaikan informasi. Video juga merupakan gabungan elemen multimedia yang lengkap karena menghubungkan semua elemen multimedia yang ada untuk menyajikan informasi video menggunakan sistem animasi yang diambil melalui suatu kamera video dan disimpan dalam bentuk file
dan format tertentu. Di elemen yang kelima ada animasi berperan sebagai penarik pada suatu presentasi yang sangat membantu dalam menjelaskan suatu konsep yang kompleks dan mudah. Animasi juga sendiri mengacu pada gambar-gambar yang bergerak. Animasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu animasi buatan dan animasi video. Animasi buatan sendiri adalah animasi yang dihasilkan oleh manusia melalui bantuan program komputer seperti animasi pada Adobe Flash dan lain-lain. Animasi video sendiri yaitu animasi yang dihasilkan melalui rekaman dari kamera video yang kejadian yang sesungguhnya, contohnya rekaman kecelakaan dan lain-lain. Sekian dari saya, Rizal Samsamu. Terima kasih.